Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur memasuki bulan yang baru. Tuhan menyertai kita semua dan kita selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memasuki di bulan yang baru. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Sekalipun situasi kondisi dunia yang menakutkan, tetapi Tuhan Allah Immanuel senantiasa menyertai kami, memberikan kelegaan, memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kami tetap tegar menghadapi setiap tantangan di dalam dunia ini. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, tetapi menjadi ibadah yang memberkati kami. Urapi setiap kami yang hadir, sekalipun kami masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, mungkin di depan televisi kami, di depan handphone kami, bahkan di depan laptop, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Karena kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Dengan cara apapun, Tuhan mampu mengurapi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, urapan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan. Baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan merekam, yang akan melaksanakan semua multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku
Haleluya, kita mau semangat lagi memuji Tuhan, kita mau katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tiba saatnya kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya, Tuhan yang kami sembah Engkau Yesus. Kami selalu merindukan Engkau Tuhan, kami selalu mencintai Engkau Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi.
satu hal yang kurindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kita bersyukur saudara, kita boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami secara pribadi. Tuhan berkata-kata melalui firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semua yang hadir pada hari ini, baik di rumah kami masing-masing. Tuhan mengurapi kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah yang menyampaikan dan diberkati juga yang mendengarkan. Karena firman Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, kita berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, mari yang bawa Alkitab, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Haleluya, haleluya. Sudah banyak orang yang mengaku orang Kristen atau mengaku telah menjadi Kristen, namun tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Mungkin tahu siapa Yesus atau sekedar mengenal Yesus, tetapi sungguh-sungguh mengenal Yesus itu perkara yang lain. Kalau ada seorang bertanya kepada saudara, seberapa dalam Anda mengenal Yesus? Mungkin banyak yang akan mengatakan bermacam-macam jawaban. Sudah sejak kecil saya mengenal Yesus. Kami sudah Kristen sejak lahir. Saya sudah jadi Kristen 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Bahkan seumur hidup dan sebagainya. Apakah jawaban tersebut telah menunjukkan bahwa kita telah mengenalnya? Bisa saja demikian, apabila sedalam mengukurnya demikian. Dalam pembacaan kita hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus menurut mereka? Dan ada banyak jawaban yang dilontarkan murid-murid kepada Yesus sesuai dengan pengenalan dan pemahaman mereka masing-masing. Apabila hal yang sama ditanyakan kepada saudara, siapakah Yesus menurut saudara? Saudara, tema firman Tuhan untuk bulan ini yaitu mengenal Yesus Kristus. Saudara, siapakah Yesus Kristus? Sudah ada pandangan umum ya yang mengatakan bahwa kata orang, tadi firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-13 saudara, ya, Yesus ingin bertanya, menurut pandangan umum itu siapakah dia? Ya. Dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi saudara, pertanyaan ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus ingin tahu apa pendapat umum tentang dirinya. Mengapa Yesus bertanya demikian? Yesus ingin tahu pandangan orang-orang pada umumnya melalui pengetahuan murid-muridnya bagaimana mereka mengenalnya. Saudara, Yesus dikenal sebagai anak Yusuf, tukang kayu. Ia dianggap sebagai orang kebanyakan. Sekalipun memang sejak kecil telah menakjubkan para pemuka agama Yahudi yang bertanya soal dan jawab dengan Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Saduki hanya ingin meminta tanda dari sorga. Siapa sesungguhnya Yesus? Mereka mengandalkan bukti untuk mengenal Yesus. Mereka memakai logika dan penglihatan mereka hanya ingin tahu dan untuk mencoba Yesus. Namun sesungguhnya saudara, mereka tidak percaya kepadanya. Haleluya. Banyak orang yang belum mengenal Yesus dengan benar. Banyak orang mengenal Yesus hanya seperti pada umumnya. Banyak orang bukan ingin mengenal Yesus secara pribadi, namun hanya ingin tahu. Ingin tahu saja siapakah Yesus. Seperti mereka ingin tahu tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Artis, aktor yang mereka jadikan idola dan lainnya. Hanya sekedar ingin tahu. Setelah itu melupakannya dan mulai mencari tahu lagi tokoh atau idola yang baru. Demikian juga banyak orang Kristen tidak ingin lebih dalam mengenal Yesus. Yang penting saya udah jadi Kristen cukup ya. Pokoknya saya udah Kristen. Saya tahu Yesus dan lain-lain. Sebab iblis dan dunia ini memang berusaha menghalangi agar orang pada umumnya dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh
untuk mengenal dan beriman kepada Yesus. Ya, saudara, bagaimana Yesus menurut dunia? Menurut dunia, Yesus hanya manusia yang luar biasa. Di ayat ke-14 dikatakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, tadi dikatakan demikian. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, murid-murid Yesus menjawab bahwa Yesus hanyalah seorang manusia yang luar biasa. Sebab Yesus banyak melakukan mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib seperti nabi-nabi umumnya. Yesus sama seperti salah satu dari nabi yang menjadi pesuruh Tuhan untuk mengabarkan perintah dan hukum-hukum Tuhan kepada umat manusia. Murid-murid mengatakan, sebab demikian yang mereka dengar dari orang banyak pada umumnya saat itu. Yesus tidak lebih hanya salah satu nabi. Tidak sedikit juga orang Kristen memiliki pendapat yang demikian. Sebab mereka mengenal Yesus menurut orang yang tidak mengenal Yesus. Aneh ya. Saudara, ada orang yang mengenal Yesus menurut cerita seseorang. Menurut sejarah. Menurut agama-agama lain. Bukan dari Alkitab, sumber yang benar. Bahkan dari yang anti Yesus. Sebab mereka tidak mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ya pasti tidak akurat saudara pengenalannya. Apabila mau tahu identitas seseorang yang benar, dengan benar saudara, kita harus bertanya. Atau mengetahuinya dari sumber yang benar. Atau saudara, orang yang paling dekat dengannya. Ya. Seperti keluarga, teman dekat, atau teman yang karib. Ya. Bukan bertanya kepada hanya sekedar yang tahu saja saudara. Padahal sama sekali tidak mengenalnya. Hanya menurut perkiraan mereka. Demikianlah juga jadinya pemahaman kita apabila mengenal Yesus kata orang lain. Jadi kacau dan tidak ada kepastian. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal Yesus. Agar kita mendapatkan yang benar tentang Yesus saudara. Nah saudara yang kedua saudara, mengenal Yesus karena motivasi atau iman. Ya ada orang yang mengenal Yesus dengan motivasi yang salah. Matius 16 ayat 15 katakan demikian saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sudah banyak orang yang mengenal Yesus karena berbagai motivasi. Dan kebanyakan motivasi yang salah. Jadi karena ada banyak motivasi ketika kita ingin mengenal Yesus. Mereka ingin mengenal Yesus sesuai dengan motivasi mereka masing-masing. Saudara, ada yang mereka cari bukan pribadi Yesus secara utuh sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Namun karena menguntungkan atau sesuai dengan keinginan mereka. Seperti karena kedahsyatan mujizatnya, ya, maka orang ingin mengenal Yesus. Sudah seperti orang-orang di Israel yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Sebab mereka takjub melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang sakit disembuhkan, ya, yang buta melihat, yang timpang berjalan saudara, bahkan yang bisu berkata-kata, atau karena memiliki kuasa-kuasa mengusir setan dan menyembuhkan banyak sakit penyakit. Ya. Karena pertolongan jamahan kuasanya yang luar biasa. Seperti ada 10 orang kusta yang disembuhkan, saudara. Yang 1 orang Samaria kembali untuk berterima kasih. Sementara yang 9 tidak kembali, saudara.
Nah, kita udah bisa lihat dari situ, saudara. Motivasinya hanya ingin sembuh. Ya, zaman sekarang juga demikian. Ada banyak orang yang mau kenal Yesus karena ingin disembuhkan penyakitnya. Atau karena menikmati berkatnya. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 6 ayat 26, saudara, bagaimana diceritakan orang-orang berbondong-bondong mencari Yesus. Ya, karena apa, saudara? Seperti orang-orang yang sudah memakan roti dan menjadi kenyang. Yesus bilang, kamu bukan mencari aku, tetapi engkau mencari roti karena engkau sudah kenyang. Ini sudah orang-orang yang menguntungkan dirinya secara jasmani. Tidak sedikit, saudara, orang-orang Kristen juga mencari berkat mengenal Yesus itu. Bukan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Atau memang orang sungguh-sungguh mereka memiliki iman yang luar biasa. Seperti wanita yang memiliki penyakit lele darah selama 12 tahun. Ia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan kita melihat, saudara, pada saat itu juga wanita ini disembuhkan Tuhan. Seperti juga ada perwira, ya, perwira yang pembantunya sakit dan dia datang, Tuhan, nggak perlu engkau datang, asal engkau berbicara saja, pasti pembantunya akan sembuh. Dan itu terjadi, saudara. Dan banyak lagi motivasi lain. Tapi sayang, saudara, walau mereka telah banyak melihat mujizat dan kuasa yang ditunjukkannya, namun mereka tidak percaya kepadanya. Sebab mereka mencari Yesus karena menguntungkan. Mereka mencari Yesus karena sesuai dengan kebutuhannya. Motivasinya bukan untuk percaya, bukan untuk beriman kepadanya. Saudara, demikian juga zaman sekarang banyak orang ingin mengenali Yesus karena menguntungkan, memberi apa yang mereka inginkan, dan berbagai motivasi lainnya. Saudara, berbeda ya dengan orang yang mengenal Yesus karena iman. Di ayat yang ke-16 saudara dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, maksudnya kepada murid-murid, maka Petrus menjawabnya dengan imannya. Petrus tidak ragu akan pribadi Yesus. Ialah Mesias. Ialah Kristus. Artinya apa, saudara? Mesias dalam bahasa Ibrani yang diurapi Tuhan. Kristus di dalam bahasa Yunani yang diurapi Tuhan. Dialah yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat umat manusia. Olehnya semua umat manusia akan diselamatkan. Asal mereka mau percaya dan beriman kepadanya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Petrus bukan saja mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, tetapi dia juga mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saudara, sebuah pengakuan yang mengejutkan bagi banyak orang. Namun bagi Petrus itu hal yang sesuai dengan imannya. Sebab Petrus mengenal Yesus secara pribadi. Melalui sebuah hubungan pribadi yang sangat dekat. Ia selalu bersama dengan Yesus setiap saat. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saudara mesti percaya seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa Yesus ialah Mesias, dialah Kristus dan anak Allah, sesuai dengan pengakuan Allah sendiri. Di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Allah tidak pernah berkata kepada siapapun, mengatakan bahwa dia itu anaknya. Tetapi inilah pernyataan Allah sendiri, bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, ini juga pengakuan Roh Kudus. Kalau saudara membaca dalam Lukas 2, 26 ayat 40. Ini juga pengakuan dari nabi-nabi. Dan juga pengakuan Yesus sendiri. Kalau saudara nanti baca
Sebentar kita akan membaca Matius 16 ayat 20. Yesus sendiri mengatakan bahwa bukan engkau yang mengabaikan ini. Saudara, pengakuan rasul dan manusia, ya. Saudara bisa baca di dalam Matius 16 tadi ayat 16, ya. Dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, berusahalah mengenal Yesus secara utuh agar ia menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Jangan karena sesuatu yang akan menguntungkan kita. Jangan kita mengenal Yesus karena sesuai dengan pemahaman dan motivasi kita yang saya sudah sebutkan tadi. Sebab kita akan kecewa dan meninggalkan Yesus ketika yang diharapkannya tidak terjadi pada kita, saudara. Saudara, yang terakhir, Yesus ingin kita mengenalnya secara pribadi. Ya. Melalui siapa, saudara? Mengenal Yesus karena hubungan pribadi. Bukan kata orang. Bukan kata dunia ini. Tetapi mengenal Yesus dikarenakan memiliki hubungan yang pribadi dengannya. Matius 16 ayat 17 katakan, saudara, demikian. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Yesus ingin agar kita semua mengenalnya secara pribadi. Melalui sebuah hubungan pribadi. Ya, bukan kata orang, katanya, kata pendeta. Tetapi mari saudara, kita mengenal Yesus secara pribadi. Karena kita memiliki hubungan yang pribadi dengannya. Supaya apa, saudara? Agar kita dapat menikmati semua kekayaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yaitu kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Sehingga kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10 saudara mengatakan demikian. Mengenal Yesus harus secara menyeluruh agar kita mengenalnya sungguh-sungguh. Bukan kata orang. Mengenal Yesus yang terbaik melalui sumber kebenaran, yaitu Bapa kita di surga. Melalui siapa? Firman-Nya. Seperti yang dikatakan Yesus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakannya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Haleluya. Saudara, Yesus berjanji melalui pengenalan, melalui iman kepadanya lah, ia akan membangun jemaatnya. Maka akan banyak orang yang percaya dan diselamatkan dari dosa dan hukuman maut. Yesus mengatakan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dikatakan tadi, ya. Apa yang kau ikat di dunia ini dan akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 19. Demikianlah saudara, kita yang mengenalnya karena iman, karena sebuah hubungan, maka akan menjadi alatnya untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena kita memiliki kunci kerajaan surga. Itu diserahkan kepada saudara dan saya. Ini menjelaskan bahwa kita dipercayakan oleh Yesus untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus ke dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengenal Yesus. Bukan karena motivasi, bukan karena kata orang, tetapi karena hubungan pribadi kita. Ayat yang ke-20 dikatakan saudara oleh firman Tuhan,
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, ini ada sesuatu yang aneh di sini. Ya, Yesus sepertinya melarang murid-muridnya itu untuk memberitahukan bahwa ia Mesias. Ada yang menafsirkan bahwa Yesus tidak ingin dikenal karena agar pelayanannya tidak terganggu. Ya, karena kalau dikasih tahu Mesias, semua mereka akan datang gitu loh. Tetapi saudara, kalau itu penafsiran, bukankah itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Supaya setiap orang mengenalnya sebagai Mesias, sebagai Kristus yang diurapi Allah, menjadi juru selamat umat manusia. Ya, ada juga yang menafsirkan Yesus tidak ingin diketahui oleh iblis. Sebab iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, bukan itu maksud Yesus. Melihat konteks ayat ini, saudara, Yesus ingin bahwa setiap orang mengenalnya secara pribadi. Jadi kalau dia bilang, jangan kamu memberitahu, bukan nggak boleh dikasih tahu. Bukan itu maksudnya. Tuhan ingin saudara setiap orang mengenalnya bukan kata orang lain. Tetapi mereka benar-benar mencari Yesus. Mengenalnya secara pribadi. Mengenalnya secara personal. Mengenalnya disebabkan karena iman. Mengenalnya karena melalui sebuah hubungan pribadi. Yang sangat-sangat pribadi sifatnya. Saudara, bukan karena menurut cerita atau perkataan orang lain. Karena saudara, sebuah hubungan pribadi akan mengenalnya secara utuh. Saat kita mengenal Yesus secara utuh, kita akan merasakan kebahagiaan. Sukacita surgawi yang tidak terhingga, saudara. Sebab saudara, semuanya akan dianugerahkan kepada kita. Yang pertama, saudara, apa? Kerajaan sorga menjadi bagian kita. Bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, di dalam Filipi 3, saudara, ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan. Yesus ingin kita semua mengenalnya secara pribadi. Agar kita mengenal Yesus secara utuh. Mengenal kasih-Nya. Mengenal kebaikannya. Mengenal kuasanya. Mengenal mujizat-Nya. Mengenal berkat-Nya. Mengenal pertolongannya. Secara pribadi. Berpengalaman dengan Tuhan. Bukan kata orang. Saudara, sehingga kita akan menjadi alatnya untuk membesarkan kerajaannya dan kemuliaannya. Haleluya Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita mengenalnya supaya kita sungguh-sungguh bisa mengabarkan, memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang. Bagaimana kita akan menyampaikan kasih-Nya kalau kita tidak pernah merasakan kasih-Nya? Bagaimana kita akan merasakan kebaikannya, kuasanya, mujizatnya, berkatnya, pertolongannya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh meyakini bahwa kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan ingin kami mengenal Engkau secara pribadi. Oleh sebab itu Tuhan tinggalkan surga
menjadi manusia seperti kami. Sehingga Engkau hidup bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Supaya setiap orang mengenal Engkau secara pribadi, secara utuh. Supaya semua kekayaan dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian kami. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami mau mengenal Yesus. Kami mau mencari Yesus karena motivasi kami supaya kami diberkati, supaya kami disembuhkan, supaya kami ditolong dan lain-lain. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini, pagi hari ini kami sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan supaya kami benar-benar menyadari bahwa Tuhan ingin kami mengenal Engkau secara pribadi supaya kami menerima kekayaan-Mu. Kami menerima semua yang ada dalam hidup-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati yang mendengarkan firman Tuhan. Dan diberkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara, hari ini kita bersyukur. Kita akan menerima perjamuan kudus. Mari saudara persiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan untuk menerima perjamuan kudusnya. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara, kita pegang roti di atas tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita minum anggur dalam cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah mati bagi kami. Kiranya Tuhan mengingatkan kepada kami peristiwa kematian Tuhan di atas kayu salib. Bahwa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Dan kami tidak dihukum oleh Tuhan. Kami diselamatkan. Bahkan kami menerima kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami
bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Ajar kami Tuhan, supaya bukan saja peringatan perjamuan kudus ini menjadi sebuah rutinitas belaka, tetapi kami sungguh-sungguh mengimani bahwa kami tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kebenaran karena Tuhan sudah memerdekakan kami dari dosa. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan yang luar biasa dengan kehidupan kami yang tidak berkenan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami boleh selalu menuntun kami di dalam kehidupan kami yang benar. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar pimpinan Tuhan senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, sidang jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, bangkitkan mereka, lepaskan mereka dari segala sakit penyakit. Yang sehat Tuhan jagai mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan dari COVID-19. Biarlah Tuhan mereka ada dalam perlindungan, darah Yesus melindungi mereka. Tuhan kami berdoa buat jemaat yang mungkin kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong berikan pekerjaan yang baru supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa juga bagi jemaat mungkin yang ada masalah dengan ekonomi karena situasi dunia global yang tidak baik. Tuhan sumber segala berkat, Engkau memelihara kami semua. Tidak ada satupun jemaat Tuhan yang kekurangan karena Engkau tidak pernah kehilangan akal untuk memberkati kami. Karena Tuhan segala-galanya bagi kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan imannya, sehingga mereka semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah kita, tentu diberkati ya. Karena firman Tuhan selalu memberkati kita dan seluruh rangkaian ibadah kita memberkati kita. Saudara, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu, setiap acara-acara yang dilaksanakan oleh GGP Elohim Cicurug. Sekalipun kita masih tetap di rumah saudara, karena situasi kondisi yang belum membaik, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan sungguh luar biasa telah menyediakan media-media ini untuk kita tetap bisa beribadah sekalipun kita tidak bisa bertemu langsung on site ya di gereja, tetapi Tuhan tetap memberkati kita semua. Saudara, bagi jemaat yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari saudara bisa bergabung dengan kami. Setiap minggu jam 7 akan ditayangkan ibadah-ibadah kami yang akan memberkati saudara, yang akan membangun iman saudara, sehingga kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan pihak-pihak yang mendukung pelayanan melalui dukungan doa saudara, melalui dukungan dana saudara, bahkan kepada jemaat-jemaat yang sudah setia membayar perpuluhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati sesuai dengan firman dan kebenaran yang dinyatakan bahwa Dia membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara. Oleh sebab itu saudara, mari sampaikan dukungan saudara ke rekening yang ada di bawah ini. Silakan saudara dukung sehingga GGP Elohim dan pelayanannya boleh tetap berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh diberkati pada hari ini, karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kami
dikhususkan oleh Tuhan untuk Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan berkata kepada kami bahwa 6 hari kami bekerja dan pada hari ke-7 kami akan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat yang baru senantiasa untuk kami nikmati seminggu ke depan. Oleh sebab itu saudara, mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang sudah setia mendukung pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Melalui doa-doa yang dipanjatkan, melalui dana-dana yang disalurkan kepada kas gereja, bahkan perpuluhan yang mereka persembahkan dengan iman, dengan ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selama